Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang baik, kami datang pada hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk udara yang segar, untuk napas hidup yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Tuhan, mari sebelum kami jalani sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas kami, Engkau berbicara kepada setiap kami agar firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini menuntun, menguatkan, mengarahkan hidup kami agar lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah 3 hal yang harus dilakukan anak Tuhan dan menghadapi kesulitan. Mari kita membaca dari Roma 12 ayat yang ke-12. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini, tentunya kita sebagai manusia tidak lepas dengan namanya masalah, kesulitan, pergumulan dengan berbagai tingkatan di dalamnya, baik ringan, sedang maupun berat. Di mana pergumulan kesulitan yang ada seringkali membuat kita sebagai manusia mengalami tekanan baik secara psikis maupun mental, bahkan emosi, bahkan tidak sedikit yang mengalami stres dan depresi yang mendalam. Firman Tuhan hari ini saudara mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi kesulitan dan kesesakan yang ada, hendaklah kita ingat 3 hal ini untuk tetap bertahan dan mengalami kemenangan. Yang pertama ialah untuk kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan dapat kita andalkan dan kita percayai dalam menyelesaikan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan Maha Kuasa, artinya tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan tidak bisa selesaikan. Terlalu kecil bagi Tuhan. Karena itu saudara sebagai anak Tuhan, kita harus mengarahkan iman dan pandangan kita kepada Tuhan. Kita berharap sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan bagi setiap masalah yang kita hadapi. Mazmur 42 ayat 5 berkata, mengapa kamu tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur menyadari saudara bahwa dalam kesesakan yang dialaminya, ia berkata kepada jiwanya untuk jangan gelisah, tapi ia mengarahkan jiwanya kepada Tuhan untuk berharap, untuk percaya kepada Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus menekankan kita untuk bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang kedua saudara, yang Tuhan mau untuk kita lakukan ialah bersabar dalam kesesakan. Kesulitan memang tidak mudah untuk dilalui. Dan seringkali sebagai manusia kita inginnya masalah cepat selesai dan Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Tetapi saudara, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Mungkin melalui kesulitan yang sedang terjadi, ada maksud Tuhan di dalamnya, di mana Tuhan mau kita belajar untuk mempercayai Tuhan, atau Tuhan ingin supaya kita lebih bersandar lagi kepadanya. Dalam Yakobus 5 ayat 7 dikatakan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya, kita diajar untuk bersabar seperti seorang petani yang menantikan hasil dari tanahnya.
petani itu tetap kuat, tetap bertahan sambil menjaga tanamannya dari ancaman burung dan sebagainya. Petani juga tetap mengairi sawahnya. Artinya dalam kesabaran ada unsur aktif dan bukan unsur pasif atau menyerah kepada keadaan. Karena itu saudara, mari kita tetap sabar menjalani pergumulan kesulitan yang ada dengan tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang harus kita lakukan dan menghadapi tekanan kesulitan yang ada ialah dengan bertekun dalam doa. Selain kita berharap, selain kita sabar, maka kita pun dalam menghadapi pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita tetap berdoa dengan tekun dan dengan tidak jemu-jemu. Karena ketika kita berdoa, kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mengarahkan semua pandangan hati dan iman kita kepada Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan ingin melihat kedalaman dan motivasi kita saat kita mencari Tuhan. Apakah kita datang hanya meminta berkat-Nya, ataukah kita datang kepadanya untuk mencari wajah-Nya, untuk bersekutu dengan Dia. Saudara, doa begitu penting buat kita. Jangan pernah jemu-jemu kita mengetuk pintu hati Tuhan. Jangan pernah kita jemu-jemu kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, dalam setiap hal yang Tuhan izinkan, tentu ada maksud Tuhan mengajari kita supaya iman kita boleh bertumbuh naik satu level lagi. Supaya iman kita semakin kuat dan hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Supaya kita semakin mengenal akan Tuhan kita dengan lebih baik. Saudara, mari ingat firman Tuhan hari ini. 3 hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi kesulitan yang ada. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap sabar, dan tetap berdoa kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa. Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita belajar bersama. Dan kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, tolong kami menghadapi kesulitan, pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan kami tetap berharap kepadamu, tetap sabar, dan tetap berdoa kepada Engkau. Apa yang Engkau ajarkan, apa yang Engkau perintahkan, petunjuk-Mu Tuhan pada hari ini, kiranya Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh lakukan, untuk boleh menjadi kekuatan hidup kami. Dan sungguh Tuhan, agar kami memperoleh kemenangan atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Sebab kami tahu Tuhan, segala yang sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini terjadi di dalam sepengetahuan-Mu, di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kuatkan iman kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik bagi apa yang kami kerjakan Tuhan. Baik kami yang bekerja di kantor, Tuhan berkati. Kami yang bekerja sebagai supir, Tuhan berkati. Kami sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Oh Tuhan, sertailah dan buatlah usaha dan pekerjaan kami berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal 1 kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.